Sidang jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Meskipun kita hanya melalui video ini, ibadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, kita akan segera memasuki ibadah ini. Sidang jemaat, kita memasuki saat teduh. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri. Untuk melaksanakan ibadah minggu Persi Keluarga, kita terima tabisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat yang pertama, inilah hari Minggu. Bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan cukupkan dan tambahkan, sehingga kami senantiasa merasakan sentuhan kasih yang tiada terhingga. Semua itu kami yakin atas anugerah-Mu Tuhan. Di tengah pandemi virus corona COVID-19 yang sedang melanda berbagai tempat, kuatkan kami jemaat-Mu Tuhan dengan kekebalan tubuh, agar kami senantiasa terhindar dari penyakit menular tersebut. Kami menyadari banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, serta tuntun dan pakailah hidup kami, agar senantiasa arah, langkah, tujuan hidup kami hanya kami temukan di dalam Tuhan saja. Saat ini jemaat Tuhan yang berada di tempat masing-masing pagi hari ini akan mendengar dan membaca sebagian dari firman-Mu. Urapi kami agar dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 66 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami.
Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian, kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28, ayat yang pertama, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Dia Hanya Sejauh Doa. Bila
kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dan tak segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sidang jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Walter Supa MD. Sebelum kita membaca dan memberitakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami sudah menikmati kehidupan dari hari ke hari. Dan pada hari ini, pada Minggu tanggal 17 Mei 2020, kami jemaatmu walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami diberkati oleh Tuhan. Dengan memakai teknologi ini, kami pendeta dan BPH memfasilitasi warga jemaat atau membantu dan membimbing warga jemaat agar bisa beribadah di rumah masing-masing dengan fasilitas TV atau HP masing-masing. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus
menguatkan iman dan kepercayaan kami melalui rangkaian ibadah ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua rangkaian ibadah kami yang kami pimpin masing-masing di rumah kami masing-masing. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas gereja kita, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-21 yang demikian bunyinya. Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Ruh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk pemberitaan kita saat ini. Bapak Ibu keluarga Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, minggu depan hari Kamis kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dia berjanji memberikan roh penghibur untuk kita. Dan khususnya waktu itu untuk murid-muridnya. Bapak Ibu keluarga Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu roh penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Roh penghibur pertama ialah roh Allah itu sendiri. Boleh kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Dikatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, bahwa roh Allah melayang-layang. Itu berarti roh penghibur adalah roh yang menciptakan langit dan bumi, atau Allah itu sendiri. Yang kedua, roh penghibur adalah yang membuat atau yang memberi hidup dan yang dapat memberi mati atau yang dapat membinasakan. Terdapat dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Boleh jemaat nanti membaca sendiri ya. Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Di mana roh punya kekuatan, punya kekuasaan memberi kehidupan atau memberi makanan dan juga bisa mencabut nyawa atau mengambil napas kita. Itulah yang disebut dengan roh penghibur. Di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30, jemaat bisa baca sendiri supaya lebih mantap. Alangkah baik dibaca sendiri. Saya hanya katakan Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Di situ dikatakan bahwa para nabi Musa dan seterusnya dipimpin oleh roh, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai nabi, bisa mengajar dan memberitakan firman Tuhan, ajaran Tuhan, karena roh. Itulah roh yang dijanjikan oleh Tuhan, sudah ada sebelumnya di dalam perjanjian lama.
Di dalam pembacaan Alkitab kita tadi dikatakan apa itu roh penghibur? Ayat yang ke-18 mengatakan roh kebenaran. Jadi roh penghibur itu adalah roh yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki adalah mengenal Allah. Jadi kita baru bisa mengenal Allah kalau ada roh Allah di dalam diri kita. Dikatakan juga dalam pembacaan kita, penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi roh yang dijanjikan oleh Yesus itu ialah orang yang menolong bahkan menyertai kita selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat, keluarga Kristen yang ada di Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa Yesus harus memberi roh penghibur untuk para muridnya dan untuk setiap orang yang percaya kepadanya? Alasan pertama dikatakan tadi, agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Allah tidak mau meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu atau sebatang kara, tidak ada orang yang menjaga dan melindungi kita. Allah mau menemani kita, menyertai kita senantiasa. Ayat 18 tadi. Alasan yang kedua, agar ada yang terus menyertai kita, bahkan Allah ada di dalam kita. Jadi bukan hanya sekedar menyertai kita, memantau kita, mendampingi kita. Dikatakan bersama kita. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita harus diberi roh penghibur, agar kita percaya bahwa Allah itu ada. Keluarga Kristen, keluarga Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa syaratnya? Apa syaratnya agar roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong menyertai dan bersama kita. Jadi supaya janji Tuhan yang mau memberi roh penghibur itu dapat kita terima dan kita miliki, maka syaratnya Yesus katakan ada dua syaratnya. Mengasihi Yesus. Jadi ayat yang ke-15, mengasihi Yesus. Yang kedua, menuruti segala perintah Allah dan memegangnya. Itu saja syarat agar roh penghibur beserta dengan kita atau dapat kita terima. Bapak Ibu keluarga Kristen Jemaat GKI Batang Pembelum yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pelajaran berharga untuk kita melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, agar kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus. Lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Yang kedua, agar kita berupaya sekuat tenaga dan setulus hati menuruti perintah Allah di dalam Alkitab. Jadi kita berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa menuruti segala perintah Allah di dalam Alkitab. Saya yakin janji Allah akan memberikan roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong, dan Allah beserta kita. Dan apabila Allah sudah beserta dengan kita, siapa yang berani melawan Allah? Tidak ada yang berani dan tidak ada yang kuat dan mampu mengalahkan Allah yang Maha Kuasa. Semuanya takluk di hadapan Allah. Apabila Allah ada beserta dan bersama kita, berarti kita aman, kita tentram, kita damai dan sejahtera, dan kita dijamin hidup kekal. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat kita telah beribadah.
di rumah kita masing-masing. Kita nikmati saat teduh sejenak. Mari kita panjatkan doa sepakat kita. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami mampu membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus telah berjanji memberikan roh penghibur. Dan kami sudah merasakan Roh Kudus telah menyertai kami selama ini. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan tidak terlalu khawatir, tidak bimbang dan takut. Walaupun kami berada di tengah dunia yang sudah dikuasai oleh dosa dan banyak pencobaan yang menimpa kami secara pribadi, bahkan keluarga, bahkan saat ini secara dunia. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap menuruti perintah Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, agar ajaran Tuhan Yesus yang menegaskan bahwa kami sekarang ditemani, dijaga dan dilindungi oleh Roh Kudus sendiri. Ajarkan kami bahwa kami yakin bahwa ada Tuhan beserta dengan kami. Dan Tuhan tadi janji akan kembali, tidak selamanya di surga, tetapi sebagaimana nas sebelumnya, Tuhan sekarang menyediakan tempat untuk kami, yang akan kami peringati pada hari Kamis nanti kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kami sekalian. Oh Bapa kami yang di surga, kami sangat bersuka cita karena dapat menerima firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kami kembali berserah kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami serta memberkati kami sepanjang minggu ini lagi. Kami ingin menggunakan kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagi kami yang sudah duluan percaya kepada Tuhan, kami mohon agar roh Tuhan, roh kebenaran boleh keluar dari diri kami. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum mengetahui ada roh Allah menyertai kami, mereka akan mengetahui bahwa kami ada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengirim Roh Kudus beserta kami. Sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh Bapa di sorga, kami mohon Engkau memberkati kami walaupun kami terbatas gerakan kami atau kebebasan kami bekerja dan berusaha. Kami mohon Tuhan melipat gandakan harta kekayaan kami yang bisa bernilai supaya bernilai. Kalau kami bekerja, kami bisa mendapatkan hasil untuk hari ini dan mungkin untuk masa-masa depan. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon Engkau jauhkan dari kami pencobaan yang melampaui kekuatan tubuh kami. Khususnya saat ini kami mohon agar virus corona tidak hinggap dan menyakiti tubuh kami. Lepaskanlah dari kami, usirlah dari kami ya Tuhan virus tersebut. Dan bagi yang sedang terpapar, kami mohon Tuhan menambah daya tahan tubuh mereka supaya mereka bisa disembuhkan. Dan bagi yang menjadi korban virus, kami mohon Tuhan menguatkan keluarganya dan meyakinkan keluarga bahwa di balik peristiwa itu ada rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka yang sudah korban atau bagi keluarga. Ya Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau bantu pemerintah melalui presiden sampai kepada RT dan kami warga masyarakat bekerja sama untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Tuhan berkatilah khususnya perawat, dokter, dan peralatan rumah sakit. Dan kami mohon Tuhan mengurapi orang-orang yang berupaya untuk menemukan cara untuk membasmi penyakit virus corona ini.
sehingga mereka bisa menemukan baik cara yang modern atau cara-cara tradisional sehingga bisa memasmi atau menghindar dari perkembangan penyebaran virus corona. Ya Bapak, kami mohon kepimpin semua pemerintahan di dunia supaya mereka bisa memimpin negara yang sedang dalam pergumulan dan cobaan berat ini. Demikian kami sebagai warga gereja, khususnya Gereja Kalimantan Pengelis dan Jemaat GKI Batang Pembelum, kami mohon Engkau memberkati kami terus. Walaupun persekutuan kami di dalam beribadah di gereja tidak dapat dilaksanakan, tetapi persekutuan hati, persekutuan iman tidak bisa ditiadakan, tetap berjalan. Kami tetap bisa beribadah, tetap menyembah Tuhan di rumah masing-masing, bahkan saat ini melalui tuntunan video. Kami mohon agar melalui kegiatan seperti ini, ibadah seperti ini, justru mempererat dan memperkuat iman dan kepercayaan kami dan rasa persaudaraan kami, rasa kekeluargaan kami. Ya Bapak, kami juga ingat janda duda, yatim piatu, orang terlantar, orang fakir miskin, dan orang sakit oleh berbagai penyakit, bahkan orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan kasihani dan selamatkan mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami semua ya Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur, dan untuk persembahan syukur ini bisa Bapak Ibu sekalian sidang jemaat mengantarkan persembahan tersebut yang sudah disiapkan melalui amplop yang telah dibagikan oleh Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum, bisa diantar ke Gereja Batang Pembelum setiap hari Minggu pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nas pengantar persembahan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami merendahkan diri seraya mengucap syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa kami terima. Jika sebentar lagi kami akan menyerahkan persembahan syukur kami, kiranya persembahan ini yang kami serahkan akan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik, dan berkati juga setiap orang yang memberi dengan tulus ikhlas, agar rezeki yang mereka dapatkan semakin berlimpah di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari Kau.
atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Sidang jemaat sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sidang jemaat dimohon berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116 ayat yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera.